Jadi waktu itu hari Selasa siang saya makan sate kambing. Kita makan tongseng katanya. Oh ya boleh. Jadi siang yang makan makan sate kambing, malam makan tongseng. Kambing juga ya tongsengnya? Kambing juga katanya. Oke. Itu nggak ngomong, gitu, makan, minum. Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Hai teman-teman, balik lagi di sini di podcastnya Grito Buka Praktek. Nah, semoga podcast aku tetap kalian suka dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kalian ambil untuk hidup kalian tentunya. Hari ini aku kedatangan lagi seseorang yang menurut aku inspiratif dan bisa menjadi semangat baru lagi untuk kalian yang nonton. Pasti banyak banget positifnya yang bisa diambil, dan hari ini ada Pak Ledrik. Iya. Pak Ledrik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Katanya namanya sekarang bukan Pak Ledrik lagi, tapi Sang Pendekar Stroke. Sang Pendekar Stroke. Mantap. Ini juga ada YouTube-nya ya. Ada. Semuanya tim saya ketemunya dari YouTube. Luar biasa sekali. Gimana? Seneng nggak di YouTube? Seneng banget dong. Terpaksa sebenarnya. Terpaksa? Sebenarnya. Karena dulu waktu jadi tour leader saya bawa tour kemana aja, ke semuanya deh gitu. Saya nggak bisa mikirin memvideokan. Zaman dulu ya, 2005 sampai 2016 saya bawa terus gitu. Jadi sejak itu saya nggak pernah ngerekam semua di videonya. Jadi hanya di foto aja. Oke, nah Iya. berarti kan Bapak nih dulu nih teman-teman ya, Pak Ledrik ini dulu adalah tour leader. Iya. Dan itu sudah ke berbagai negara ya setahu Iya, saya. iya. Dan ada Bangkok, Iya. ke Paris juga itu Ke Paris, tour leader iya. juga ya Tour berarti leader ya. juga. Wow, luar biasa. Berarti udah keliling dunia dong ya? Iya, alhamdulillah. Wah, nah berarti tadi dari 2005, 11 tahun atau sebelum 2005 juga udah jadi tour leader? 2005 saya jadi tour leader sampai sekarang. Oh. Sampai kemarin sampai 2016. Wow. Cita-cita dari kecil. Cita-cita dari kecil menjadi Iya. tour leader, Iya. dan udah kesampaian ya? Iya, alhamdulillah. Nah berarti jadi selama jadi tour leader itu tidak bisa memvideokan? Iya, ke rumah saya itu. Jadi hanya foto-foto aja. Oh oke. Semuanya ada. Oke, berarti Bapak dulu tour leader, terus kemudian terjadilah stroke ini. Stroke ini ya, Oke. 2016. 2016 ya. Dan sampai sekarang masih ya Pak ya? Iya, sampai sekarang. Oke. Saya waktu itu ada jantung juga. Ada jantung juga satu. Iya. Saat itu di umur berapa Pak? 41 tahun. 41 tahun. Oke. Nah, kalau boleh Bapak bercerita, dan mungkin ini juga sebenarnya udah ceritain juga kali ya di YouTube-nya. Cuman ini kan kita mau berbagi informasi ya betul, Pak ya. betul. Jadi boleh diceritain ulang kenapa waktu itu bisa akhirnya Bapak stroke, dan kemudian kalau nggak salah ada jantung juga, pasang ring juga dan Ya, lain-lain. betul. Jadi waktu itu hari Selasa siang saya makan sate kambing. Jadi anak saya, kita makan apa nih, Nang, panggilan saya Nang gitu. Ini aja kita makan tongseng katanya. Oh ya boleh. Jadi siang yang makan makan sate kambing, malam makan tongseng. Kambing juga ya tongsengnya? Kambing juga katanya. Oke. Ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Ya, jadi pagi itu sekitar 4:30 subuh. Hari Rabu. Ya. Keringat dingin semua. Banyak di belakang. Dikerokin sama istri saya, lalu wah, terus hilang juga, tapi nanti banyak lagi. Keringat dinginnya satu tempat atau sebadan? Semua. Sampai ke tangan-tangan? Iya. Berarti satu tubuh ya? Iya, tubuh. Saat itu kan mungkin kalau misalkan keringatan tuh kita nih orang-orang biasa mungkin badannya panas terus keringat dingin, jadinya dikerok. Nah saat itu tuh Bapak rasanya apa Pak? Apa kaku atau sesek atau apa? Enggak sih, enggak apa-apa, cuman agak sesek dikit waktu itu. Jadi langsung gitulah, nama saya susah waktu itu. Oke. Lalu dibawa ke rumah sakit. Oke. Di sana ternyata ada jantung, kelainan jantung, pasang ring 1, jadi ya udah langsung stroke, jadi 3 kali. Jadi keharapan kita, terus kemudian ternyata Bapak terkena jantung. Iya, betul. Dan harus di ring. Saat betul. itu juga di ring. Betul. Oke. Nah setelah itu stroke-nya dari mana Pak?
nggak tahu deh, pokoknya langsung jadi stroke gitu. Saat itu juga? Saat itu juga, saya juga nggak tahu. Pas keringat dingin? Iya. Itu udah tangannya Belum. Jadi biasa aja. Biasa aja. Nah, mulai mungkin pergerakannya kurang bisa atau itu sejak kapan, Pak? Di rumah sakit sekitar 9 hari, langsung ternyata saya bilang, ini kenapa begini? Saya nggak bisa ngomong waktu itu. Oh, waktu itu nggak bisa ngomong? Nggak bisa ngomong sama sekali. Terus kalau tangannya segala macam? Ya begini aja. Oh, ini dari dulu kayak gini? Ya dari pas sakit. Ya. Tapi ini kondisinya setelah dipasang ring ya berarti? Betul, pasang ring, betul. Oh, di rumah sakit mulai menurun lah ya secara bicara, terus kemudian iya, tangan gitu. Iya. Dan ternyata didiagnosis lagi stroke. Stroke, betul. Oke. Nah, kalau stroke ini kan sebenarnya kayak yang saya tahu ya, itu kan berbeda dengan penyakit jantung ya. Maksudnya dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau stroke mungkin sama darah tinggi sejalan gitu ya. Betul juga, cuman saya dipengaruhi oleh kolesterol waktu itu. Oh, oke. Kolesterolnya tinggi juga. Tinggi, betul. Oh, oke. Ini makanya harus disayangi ya badannya ya. Betul. Mungkin saat itu makannya lagi kurang baik kali ya. Ya. Tapi sebelumnya pernah ada nggak sih mungkin keluhan-keluhan tentang kolesterol atau mungkin darah tinggi atau segala macam? Oke, saya nggak pernah namanya kontrol sama sekali waktu itu. Jadi sejak saya stroke, saya kontrol 3 bulan sekali. Alhamdulillah normal semua. Setelah stroke tapi? Setelah stroke. Oh, oke. Jadi misalnya kalau makan malam, makan malam, saya sampai pagi, saya harus puasa, kalau dibawa ke rumah sakit, diambil darah, sekitar jam 11, langsung saya diperiksa semuanya, sudah ketahuan. Pokoknya triglycerida. Ya, triglycerida. Ya. Pokoknya semuanya bagus, normal aja. Tapi stroke-nya ini ada nggak sih Pak mungkin terapi-terapinya atau seperti apa? Ada. Oh, saat itu ada juga. Ada. Oke, berarti pasang ring jantung udah beres berarti? Beres. All good ya? Ya. Alhamdulillah ya. Ya. Berarti yang tersisa stroke-nya. Iya, betul. Tapi kan ini perubahannya lumayan cepat ya Pak. Maksudnya Bapak kalau nggak salah batal juga ya keterangan saat itu ya? Aduh, batal banget, Mbak. Aduh. Jadi dari waktu itu hari Rabu, saya nggak bisa ngomong. Saya nyari semua paspor ke saya. Saya tour leader. Saya kalau tour itu harus pokoknya semua harus bisa. Oke. Semua tamu udah kasih semua tamu saya. Istri saya mau ngomong, saya juga bingung gitu kan. Tangan juga nulis susah kan ya? Nah, iya, makanya terus langsung diingat, wah ini kayaknya harus di koper. Koper saya kan udah siap. Ternyata betul. Yaudah langsung teman saya waktu itu digantikan sebagai tour leader juga. Ya alhamdulillah enggak. Maksudnya gini, bukan di negara lain ya, gitu kan? Yeah. Okay. Jadi sebelum saya gitu selalu ada positifnya. Iya, itu yang saya suka dari cerita Bapak, melihat segala satu dari positifnya. Iya, betul. Coba bayangkan kalau Bapak seperti itu di Bangkok. Bisa kok, waduh, susah sekali kan. Iya. Ini kan kesusahan atau apa yang Tuhan kasih itu kita bisa lihat lah kebaikan Tuhan seperti apa, dan kita bisa dapat cara pandang yang lebih baik lah. Gitu. Yeah. Oke, nah setelah akhirnya Tuhan kasih stroke gitu ya. Perjalanannya seperti apa Pak sampai ke titik ini sekarang? Oke, saya pokoknya gini, saya 2016 sampai 2020 saya nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, cuman kursi roda sekitar 1,5 tahun, lalu pakai tongkat, masih nggak bisa bicara. Saya cuman akhirnya saya pikir gini, aduh saya harus buat apa ya yang membuat saya dan keluarga saya biar saya dapat duit, dapat uang gitu kan. Kebetulan ada teman saya namanya juga waktu itu pernah kebawa ke Vietnam. Dia nawarin saya, dia orang Palembang, dia bilang udah jualan pempek aja. Wah saya nggak bisa Bu, saya kan cuman bisa ini. Tenang aja, kamu cuman
kasih ke tamu aja. Oke, ya udah, saya jual pempek. Saya bukan orang Palembang, jadi bilang alhamdulillah laku waktu itu sekitar 2,5 tahun. Jadi sampai sekarang saya makasih banget sama beliau. Terus saya jualan juga waktu itu, jualan babi ya waktu itu, sama jualan es coklat namanya. Bapak sorry jualannya itu berarti online kah atau Dua-duanya. Kalau babi ya patok, saya harus ya dari sini ke depan saya jalan aja biasa aja. Gitu. Bayangin dari dulu biasa duit dolar atau duit euro, ya udah lo kasih balik gitu. Iya, oke. Nah, ini yang pelajaran yang mungkin kita bisa Betul. belajar dari Iya. Bapak ya. Di saat itu Bapak tour leader juga lagi rame banget, Rame banget. muter-muter kemana-mana dan Bapak sangat mencintai pekerjaannya. Tapi Betul. ketika Tuhan kasih sedang satu hari Bapak berubah, Betul. dan itu 4 tahun, selama 4 tahun mungkin Bapak nggak bisa ngomong. Padahal selama ini tour leader kan kewajibannya adalah ngomong ya, Iya, betul, betul. untuk mempresentasikan hiburan Iya, betul, semua. tempat-tempat Iya, lah iya, ya. iya. Nah, saat itu apa yang Bapak rasakan, apa yang mungkin Bapak lakukan, dan mungkin support dari keluarga seperti apa? Ya, dia istri saya dan anak saya jadi ngasih support juga. Dia misalnya jalan juga kita biar segar gitu kan. Saya jalan gitu. Jadi pokoknya ada dia, ada terus lah buat saya gitu. Gitu aja. Itu dari keluarga. Tapi Iya. kan kalau secara mental Bapak nih sebagai seorang pemimpin keluarga, sebagai seseorang yang mungkin selama ini menafkahi keluarga, Ya. terus tiba-tiba Bapak nggak bisa apa-apa. Ya. Nah, saat itu gimana cara Bapak bangkit? Pasti ada dong momen dimana Bapak ngerasa nggak bisa apa-apa gitu. Ya, ya ada pokoknya. Saya berpikir gini, kalau saya Tuhan panggil besok, saya mau mewariskan anak-anak saya apa aja. Jadi saya nggak berpikir yang aneh-aneh. Saya pengen anak saya udah sehat aja. Dia itu semangat saya buat begini terus gitu aja. Oke. Saat itu berkomunikasi seperti apa, Pak? Komunikasi sama anak dan juga mungkin istri. Waktu itu nggak ngomong, gitu, makan, minum, gitu kan, ke toilet, gitu kan. Saya kan waktu itu nggak bisa jalan, pokoknya di rumah aja pokoknya. Jadi ya udah, mulai sewaktu itu saya berpikir sama Tuhan, kalau seandainya ya saya bisa ngomong lagi, saya mau bawa nggak usah jauh-jauh deh, saya membawa teman-teman saya, teman-teman stroke atau orang-orang keliling Jakarta aja, ya seperti ke museum atau apa. Alhamdulillah 2020 saya mulai bicara, sekarang ngomongnya bisa begini ya, maksudnya masuk pelan-pelan. Dikasih ngomong langsung saya oke, Tuhan sudah ngasih saya begini, bisa ngomong. Alhamdulillah saya udah ke Museum Fathahillah, Museum Wayang, Museum Bank Indonesia, Museum Bank Mandiri, Museum Keramik, semuanya orang stroke semua. Jadi Bapak bawa mereka untuk Iya. keliling museum gitu ya? Iya. Terus pokoknya mulai tahun ini kan itu semua gratis, semua anak-anak orang stroke gratis. Jadi mulai bulan ini, bulan depan tanggal 4 Februari itu saya membawa semua semua orang-orang stroke, orang-orang gratis. Tapi yang enggak orang umum atau apa bayar 20.000 aja. 20.000 itu
kan bayar ke museum itu semuanya 5.000 ya. Jadi dari 20.000 itu bayar 5.000 itu bayar museumnya, bayar guide-nya, 2,5% buat anak yatim. Mungkin ada lebih ya, ada Kresna buat Kresna tuh komunitas rehabilitasi stroke nasional. Iya. Ya gitu aja. Oke, berarti sebenarnya Bapak juga ini untuk pro bono ya Pak ya? Ya? Ini berarti Bapak dengan senang hati ya? Oh iya dong, Wah, hati. oke, wah keren banget ya. Maksudnya Ya. dari semua kekurangan Bapak Ya. masih ada pikiran untuk lihat yang Ya, positifnya seperti pasti, apa, ya ya, kan? ya. Nah, saya pengen tahu waktu Ya. 2020 Hmm. saat Bapak pertama kali akhirnya bisa bicara lagi, itu kejadiannya seperti apa, Pak? Diurut gitu, saya mulai bicara, sakit banget. Sama teman saya waktu itu semuanya gratis, semua rata-rata bayar 250.000 per hari, per orang. Udah nggak usah, lu kesini aja gratis, oke. Udah sejak itu saya mulai bicara pelan-pelan. Ya udah, lalu sejak itu mulai bicara gitu 2020 di situ pada saat itu gitu aja. Bicaranya apa, Pak? Ingat nggak pertama kali? Ya misalnya saya mau makan misalnya, saya mau pergi, saya mau minum atau apa gitu, pokoknya gitulah. Pelan-pelan ya Pak ya? Pelan-pelan. Oke, nah ini berarti kan kalau mungkin aku boleh jabarin juga, mungkin biar teman-teman kebayang juga, berarti tangan kanan Bapak nih sekarang tidak bisa apa? Gini, ini kan di sini nih. Sebenarnya Sebenarnya bisa sih kalau begitu katanya. jadi saya selalu ke kanan. Sebenarnya kan ke atas. Oh, oke. Oke, itu berarti benar-benar nggak berasa apa-apa ya Pak ya? Berasa dikit. Oh, berasa juga. Oh, cenat-cenut gitu lah ya? Iya, betul. Oh, oke. Ada obat rutin yang Bapak minum nggak? Saya terus sampai kapanpun saya minum dari dokter aja. Oh, apa Pak? Pengencer darah, Pengencer darah. kolesterol, semuanya ada kasih. Oke. Ini kalau untuk tadi yang jalan-jalan keliling museum itu Ya. sudah dari kapan Pak? Sejak saya tahun lalu dari pertama itu ke Museum Wayang waktu itu, semuanya gratis, semuanya ada di YouTube saya. Di sana ada apa ya? Sekitar tahun Maret lalu gitu. Kamu tanggal 9 ya? Iya, ulang tahun tanggal 9. Saya tanggal 5. Iya, deketan ya. Berarti udah hampir setahun lah ini ya. Iya. Perjalanan untuk bersama dengan Kresna ya. Kresna. Oke. Nah, Bapak bikin buku ini kapan? Ya, saya bikin buku ini kira-kira bulan November tahun lalu. Di sini perjalanan saya dari kecil, SD, SMP, kuliah, Trisakti, jatuh stroke, bagi lagi. Ini saya. Di situ berarti perjalanan Bapak ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan kayak teman-teman yang lain kan Bapak tadi ada Kresna ya namanya. Iya. Itu komunitas ya. Bapak Iya. ketemunya gimana itu? Oke, waktu itu saya bilang, wah pokoknya saya harus jalan sendiri gitu kan. Jalan lalu langsung ketemu sama Pak siapa saya lupa. Saya ketemu di Senayan, lalu kamu stroke ya? Kamu saya kenalin aja dengan Komunitas. Nah waktu itu bukan komunitas Kresna, waktu KDS waktu itu. Saya kenalin lagi di Kresna. Ya udah saya jadi alhamdulillah di Kresna gitu. Oke. Itu tahun berapa Pak? Tahun lalu. Tahun lalu. Oh, Iya. barusan ya. Berarti Iya. benar-benar Bapak di rumah aja tuh 4 tahun ya? Iya. Di rumah aja. Paling ya gitu aja lah. Oke. Nah, kalau kayak tadi jualan pempek, terus bapia patok, itu berarti secara di rumah aja berarti? Oh bukan, kalau yang pempek betul di rumah. Kalau di Bapia Patok saya harus jualan di sana. Jadi
Di sana tuh di mana? Di rumah? Di rumah. Oh, keliling gitu? Iya, biar semangat lah waktu itu. Oke, tapi udah bisa jalan saat itu? Udah bisa jalan, Oh, jadi oke. jalannya kayak gitu aja. Tapi tanpa ngomongnya berarti Pak ya? Bisa ngomong pelan-pelan. Oh, bisa ngomong Iya. pelan-pelan. Oh, itu mungkin udah dari 2020 lewat Iya, lah ya. Iya. Oh. Waktu itu ada namanya kayak perempuan. Dia apa namanya? Kata pokoknya dia ngasih duit waktu itu, ngasih duit 10.000 ke saya. Maaf Mbak, ini kena buat apa katanya? Ini buat kamu aja gitu. Aduh, maaf ya, saya lagi jualan nih. Gak apa-apa, beli aja. Ini 9.000 kok, murah gitu. Dia bilang, kok diem Mbak, kenapa Mbak? Ya udah saya beli aja. Ya udah beli. Kan kembalinya 1.000 kan. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Nah itu nggak apa-apa buat saya Mbak, kalau mau nggak apa-apa, terima kasih gitu aja. Iya kan? Iya. Oke, nah setahu saya Bapak guru les juga ya? Iya, guru les. Itu semenjak stroke? Stroke. Jadi mulai dari 5 bulan lalu saya memberanikan diri, ngomongnya masih susah kan? Gimana ya, saya harus ini, pokoknya harus menghasilkan uang buat keluarga saya gitu kan. Saya kan malah alhamdulillah sih bisa lah bahasa Inggris ya. Terus langsung bilang udah saya harus mulai dari anak yang kecil aja, anak SD atau anak kelas 2 atau apa gitu. Alhamdulillah yang berikutnya adalah SD kelas 1 ada, lalu ada SD kelas 2 ada, SD kelas 5 3 orang ada. Ya udahlah, gitu aja. Oh, berarti Bapak sekarang guru les bahasa Inggris nih? Iya. Oh. Enggak, bukan karena saya. Dulu sebelum saya juga les bahasa Inggris dulu. Waktu kapan? Waktu saya sebelum Masih tour guide juga, Iya. les bahasa Inggris juga. Iya. Oh, oke. Berarti basicnya emang suka ngajar ya? Iya. Oke, berarti yang aku lihat setelah mungkin Tuhan kasih stroke dan segala macam, respon Bapak sangat baik. Ya. Terus sekarang juga gimana pun caranya harus bisa cari uang gitu ya, Betul. berarti ya. Iya. Jadi penghasilannya sekarang dari YouTube, Iya. terus dari les, Ya. sama apa lagi Pak? Guru ini sebulan sekali saya harus memandu di museum aja. Memandu juga di museum? Iya, walaupun bukan saya ya. Iya. Jadi museum Kota Tua gitu. Saya memandunya gitu. Oh, itu sebelum Bapak kesana juga? Sebulan, Oke. Wow, luar biasa ya. Oke, terus sekarang di channelnya ini membicarakan tentang apa Pak? Oke. Saya disebutnya sang pendekar stroke. Saya nggak mau saya stroke. Saya orang normal waktu itu. Makanya saya bilang saya pendekar stroke, saya sang pendekar stroke. Kan kalau orang stroke, maaf ya, tanda kasihan, bukan. Saya pendekarnya, sang pendekar stroke gitu kan. Ya udah saya jalan terus. Jadi kayak misalnya kemana, ke museum ada, jalan lagi ke Bogor, kalau mau Kresna, melihat saya, maaf kamu stroke ya? Baru saya bilang, ya memang saya stroke. Oh gitu, kok nggak pernah bilang? Ya kan saya ngapain saya bilang gitu kan, gitu aja. Iya, benar-benar. Jadi Bapak pengen ya udah kita biasa-biasa aja gitu ya. Biasa aja, betul. Oke, mantap. Oke. Nah, aku pengen tahu nih, dari tadi kayaknya Bapak tuh selalu memandang suatu masalah dari yang positif aja gitu. Nah, apa sih yang sebenarnya bikin Bapak tuh merasa bersyukur Tuhan titipkan kondisi seperti ini sama Bapak? Hidup itu adalah indah. Semua itu udah digariskan yang pada ketentuannya. Sekarang siapa sih yang mau stroke? Gak ada yang mau gitu. Keluarga saya, istri saya atau keluarga saya gitu, gak ada yang pernah stroke. Bahkan menurut kedokteran kemarin itu peringkat 1 di stroke Indonesia. Betul. Jadi Indonesia menjadi peringkat 1 stroke terbanyak di dunia. Iya, betul. Oke. Saya kan dulu kan pikir
Stroke itu kan paling orang-orang yang maaf ya kayak udah tua, itu 50 atau 60 tahun. Enggak, saya waktu 41. Malah ada lah yang teman saya, kebetulan saya udah meninggal, mulai 8 tahun 8 tahun stroke waktu itu. Ya, kalau itu turunan kali Pak ya? Katanya sih iya. Iya, kalau 8 tahun kayak terlalu ini ya. Lalu 23 tahun yang kedua, stroke kedua, yang kebetulan kemarin benar meninggal 41 tahun. Iya. Ya pokoknya ya gitulah. Tapi bersyukurlah Pak ya, maksudnya kan ada juga tuh yang kan kalau stroke kan setahu saya kan dari satu kolesterol sama darah tinggi juga kan sampai ke otak gitu. Tapi kan Bapak pertolongannya cepat, kalau enggak mungkin udah nggak sadar atau segala macem ya kan. Tapi sekarang Bapak masih ada di sini, masih bisa memberikan positivity buat kita semua yang nonton juga ya. Iya betul. Oke. Dan mungkin terakhir nih dari Bapak Ledrik atau sang pendekar stroke ini. Asik. Apa nih yang pengen Bapak sampein udah ada di sini buat teman-teman di rumah yang nonton? Kira-kira mau kasih semangat apa nih buat teman-teman? Semua harus dilakukan semua. Gak pantang menyerah, tetap semangat, pokoknya semuanya dijalani semua. Kalau orang bilang dia harus gini-gini, udah dengerin aja, kamu jalanin aja. Tidak semua orang merasa stroke itu sama, enggak sama si A, si B, si C, enggak, itu beda-beda. Semuanya harus kamu lakukan yang terbaik, Allah akan bersamamu. Oke. Mantap. Oke, terima kasih Bapak sudah datang ke sini, terus sudah kasih banyak sekali positifnya buat kita dan buat teman-teman di rumah yang nonton. Semoga Bapak sehat selalu, tambah bersinar. Iya, makasih banyak ya Pak ya. Tambah bersinar, tambah banyak sekali maksudnya kegiatan-kegiatan yang Bapak bisa lakuin dan berguna buat orang-orang di sana. Terima kasih banyak ya Pak ya. Makasih juga ininya.